Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultan TV, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat di hari ini untuk kembali beraktivitas ya, meskipun beberapa titik mendung dan juga gerimis di pagi hari ini. Seperti biasa pemirsa, di pagi hari ini kita kembali tentunya menjumpai Anda dalam talkshow Bincang hari ini di edisi hari Jumat 4 Maret 2022. Dan sebelum kita membahas tema kita yang sangat menarik hari ini, kami ingatkan kembali untuk Anda yang belum memfollow media sosial kita di Instagram di @sultantv.co dan juga @beritasultantv, fanpage Facebook kita di @kreatifsultan dan streaming YouTube kita di Sultan TV. Anda juga bisa menyaksikan tayangan kita melalui TV satelit Ninmedia di channel 026. Hari ini pemirsa kita akan membahas banjir yang melanda di Kota Serang dan juga beberapa titik di wilayah Kabupaten Serang yang tentu setidaknya ada 22 titik yang cukup parah melanda banjir di wilayah ibu kota Provinsi Banten. Nah, kita akan membahas apakah kemudian ini permasalahan tata ruang dan juga tata Kota Serang yang kemudian dinilai buruk atau mungkin ketika pembangunan ini mengabaikan beberapa aspek. Dan senang sekali pemirsa, di pagi hari ini saya sudah ditemani Bapak Laksmana Purnawirawan, Dr. Insinyur Haji Eden Gunawan selaku Ketua Persatuan Insinyur Indonesia atau PII wilayah Banten. Assalamualaikum Pak Eden. Waalaikumsalam, Mbak Dea. Terima kasih Bapak sudah membersamai kami di pagi hari ini. Sama-sama. Bapak sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Selain Ketua PII luar biasa, Pak Eden ini juga telah meraih banyak juga penghargaan, aktif di berbagai organisasi kemanusiaan dan juga sosial. Kemudian juga tidak hanya di dalam negeri tentunya, pengalamannya juga hingga ke Korea dan juga Jepang ya Pak. Mungkin bisa dijelaskan nih Pak. Alhamdulillah. Oke, nah nanti kita akan bahas soal sesuai dengan bidang Bapak terkait dengan mungkin tata ruang dan juga tata kota. Namun mungkin sebelumnya Pak, bagaimana sih Pak tanggapan Bapak dan juga mungkin sejauh pengamatan kita, apakah banjir yang terjadi di Kota Serang ini adalah banjir terparah Pak di tahun 2022 ini? Ya, terima kasih Mbak Dea. Mungkin kata terparah ini bukan dari saya, tapi dari semua orang mengatakan demikian. Saya pernah mengalami waktu itu tinggal di Serang tahun 73 74 itu ada banjir besar juga di sini ya. Melanda wilayah di Serang ini, di Kota Serang waktu itu belum jadi ibu kota provinsi seperti sekarang. Tapi sekarang ini jauh lebih besar karena setelah saya lihat rumah saya di tempat itu ya, ternyata memang melebihi dari yang pernah saya lihat pada saat itu. Jadi terminologi sekarang lebih besar itu memang benar. Gitu. Ya, meskipun memang bukan pertama kali banjir yang terjadi di Kota Serang, namun saat ini tahun 2022 ini terparah. Baik, 1 Maret ya Pak ya, kita di awal Maret malah kita kejutkan dengan banjir yang luar biasa. Padahal hujannya hanya 1 malam. 1 malam ini yang menjadi banyak pertanyaan kan dari masyarakat. 1 malam mungkin ya, lebih dari 1 malam mungkin ya. Saya perhatikan sebelumnya juga sudah ada hujan gitu ya, tapi mungkin ada gerimis sedikit. Pertanyaan ini wajar juga disampaikan oleh masyarakat ya, kenapa kok hanya 1 malam begitu parah ya. Nah ini kan saya melihat dari aspek yang umum saja. Sebenarnya banyak sekali faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya banjir ya. Yang saya lihat, saya perhatikan, saya sering membina masyarakat, mahasiswa di Gunung Karang, di Gunung Hasepan, di Gunung Pulau Sari itu. Sering keliling juga melihat memang banyak sekali penebangan hutan. Hanya penebangan pohon-pohon ya. Terus saya ikutin juga, saya perhatikan. Jadi kalau Mbak dia pengen lihat apakah itu ada penebangan pohon-pohon, lihat aja kalau malam tuh di antara Baros dan Serang tuh banyak parkir ya, truk-truk di situ. Jadi mereka malam bergerak gitu ya. Menurut perhitungan dari masyarakat sekitar 1 malam tuh sampai 200 truk. Dan itu sangat dahsyat ya. Ketika ditanya itu loggingnya dari mana ya, dari masyarakat, tapi
tentu harus diteliti lagi. Tapi menurut pendapat saya itu betul-betul memang dari hutan. Dan ini menyebabkan daya serap gunung tanah di sana berkurang gitu, sehingga air itu mengalir deras ke bawah, tidak sempat diserap. Mungkin sekarang masih ada hijau-hijaunya sedikit, masih bisa diserap lah ya. Itu ada faktor-faktor itu. Jadi kita butuh reboisasi. Yang kedua, tata kelola sungai ya. Daerah aliran sungai ini mungkin secara umum di Indonesia juga kurang baik ya. Tapi mungkin di sini juga mungkin termasuk parah ya. Karena bantaran sungai yang harusnya sesuai dengan aturan dan perundang-undangan sekitar 25 sampai 30 meter harus bebas. Dan sekarang dimukim. Ya. Jadi ini tokoh masyarakat harus memberi contoh. Dan yang paling penting adalah penegakan hukum. Begitu. Ada penegakan hukum ketika ada pelanggaran siapapun yang membangun di daerah aliran sungai, itu harus dilakukan tindakan. Yang ketiga memang pemicu hujan yang cukup lebat. Kemarin memang kategorinya walaupun 1 malam lebih sedikit gitu, itu termasuk lebat ya. Curah hujan kita pada saat itu mencapai hampir 200. Beberapa masyarakat ya pengamat mengatakan di antara 200 lebih ya, 204, 206. Berarti kan 200 itu 2 meter, bayangkan. Itu kalau terakumulasi dalam satu tempat sungai ya cukup besar ya. Hanya mungkin prediksinya besarnya itu seperti apa gitu ya. Sehingga menimbulkan berbagai macam pendapat. Nah, nanti mungkin kita diskusikan lagi, kita cari penyebabnya apa sih sebenarnya. Itu 3 faktor itu. Masalah teknis banyak sekali, mungkin nanti kita bahas dalam beberapa saat kemudian dengan orang-orang tertentu ya. Makasih. Oke, baik. Nah, Pak Eden, yang mungkin menjadi hal yang memprihatinkan, satu adalah terparah di tahun 2022, kemudian Kota Serang sebagai etalase ibu kota Provinsi Banten. Namun ketika misalnya kita klaim bahwa pembangunan sudah banyak nih Pak dilakukan. Nah, mungkin apakah ada yang mungkin diabaikan ketika pembangunan itu terjadi? Ya, ini mungkin pengabaian mungkin karena memang kita belum punya blueprint ya. Yang namanya ibu kota atau tata letak kota itu harus dibikin blueprintnya untuk 50 atau 100 tahun paling tidak. Jadi sudah tahu. Nah, ini hubungannya dengan masalah rencana umum tata ruang ya. Jadi harus dibuat suatu ketetapan undang-undang bahwa blueprint Kota Serang itu seperti ini gitu. Jalannya dari sini ke sini, dari utara, selatan dan sebagainya, termasuk sistem di dalamnya, sistem transportasi, drainase, ketinggian topografi juga harus diatur sedemikian rupa supaya tidak terjadi banjir. Ya. Itu aturan-aturan itu termasuk sistem pertahanan ya. Ada di sana gitu loh. Jembatan-jembatan tuh harus kuat juga menahan kalau tank itu lewat gitu ya. Jangan sampai membuat jalan ketika tank lewat itu ambrol gitu kan gitu ya. Itu salah satu diantaranya. Kalau sudah ada blueprint enak gitu loh. Sekarang saya tanya sama Mbak Dea, nyaman nggak di Kota Serang ya? Ada jalan panjang gitu tiba-tiba mengecil, ya. Terus sana paritnya acak-acakan gitu ya. Apalagi kalau ke daerah luar di Serang itu, di kabupaten yang lain ya, itu sungai itu malah warnanya hitam, ada yang berwarna gitu ya, karena polusi gitu. Banyak sekali yang harus ditata ya. Jadi intinya dari blueprint dulu kita bisa membangun lebih. Percuma banyak dibangun tapi acak-acakan, belum terintegrasi ya, sehingga membuat tidak nyaman. Itu mungkin dari saya. Dan harusnya diperhitungkan berapa persen ruang terbuka hijau begitu ya Pak ya? Perumahan, pasawan dan lain-lainnya. Kalau kita melihat karakteristik Kota Serang sendiri seperti apa sih Pak? Dataran tinggi kah atau kemudian dia cukup rendah sehingga mungkin ada satu treatment khusus yang kemudian harus dilakukan di Kota Serang? Termasuknya di sini dataran rendah ya. Karena beruntung kita punya Gunung Karang, Gunung Polosari itu sebagai sumber kehidupan. Kita harus memandang air itu sebagai sumber kehidupan. Karena orang nggak minum 1 hari ya
atau dalam teorinya 4 hari itu udah mati gitu ya. Kalau makanan bisa 12 hari, 14 hari. Itu nggak minum sehari aja udah hausnya bukan main gitu ya. Jadi orang tuh harus menghormati air gitu, termasuk jalannya air gitu. Jangan sampai sungai itu dijadikan tempat sampah. Kalau sudah dijadikan tempat sampah nggak bisa diminum. Bahkan untuk nyuci aja tidak higienis. Jadi sampai ke sana harus kita tata kelola ini dengan baik. Kita kelola hal-hal seperti ini. Banyak sekali yang harus kita kelola ya. Harus ada kemauan gitu loh. Jadi kalau pembangunan sudah banyak, sudah banyak sekali ya. Kalau kita lihat dari proyek-proyek di Banten ini sampai berapa ribu proyek gitu ya. Nah hanya masalahnya harus dilihat kemanfaatannya. Ada kemanfaatannya tapi juga kenyamanannya gitu ya. Kenyamanan juga terus ada hubungannya dengan lingkungan hidup ya. Jadi berapa persen ruang terbuka hijau? Menurut pemerintah itu ada 12% ya. 12% dan itu kurang kalau nggak salah standarnya sekitar 24% ya. Di beberapa negara di ibu kota yang namanya taman kota itu wajib. Hutan kota itu pasti ada gitu. Di negara-negara Commonwealth seperti itu. Dan itu hal yang bagus. Kita bikin gitu. Mungkin saya belum melihat ada rencana ke sana atau tempat yang dibuat seperti itu. Ya harus ditata ya. Intinya RUTR dibuat sedemikian rupa, jangan dilanggar. Kita membangun akan lebih baik. Ya mungkin saat ini daripada kemudian alih-alih mengutamakan investor datang untuk membangun perumahan ya Pak ya. Nah kalau dari jumlah tadi 12%, apakah saat ini kondisinya justru semakin berkurang ruang terbuka hijau? Ya, kalau dari beberapa penelitian semakin berkurang, ya, karena memang penduduk kita semakin banyak, ya. Pertumbuhan di Indonesia itu kan masih di atas 2%, jadi besar sekali. Belum lagi Banten ini punya daya magnet tersendiri. Kenapa? Karena UMR kita itu termasuk tinggi di antara provinsi-provinsi lain. Dan dari statistik menunjukkan bahwa jumlah pendatang semakin tinggi. Ya. Mungkin ya bukan bicara lokal tidak lokal, tapi sudah jauh ya. Dan ini penting diperhatikan oleh pemerintah karena harus ada perlindungan terhadap masyarakat di mana pemerintah hadir. Kalau PDRB kita 600 triliun, seharusnya nggak ada pengangguran menurut saya gitu ya. Paling tidak kita penganggurannya paling sedikit lah. Kita malah terbalik nih, paling banyak. Ini perlu diperhatikan dampaknya terhadap ekonomi, kesehatan, pengangguran, kemiskinan sampai ke tingkat kejahatan. Gitu. Baik, dengan letak Provinsi Banten yang sangat strategis dan ada banyak sekali magnet yang kemudian banyak sekali tadi yang disebutkan Pak Eden pendatang hadir dekat dengan Jakarta. Wah ini lintasnya sangat luar biasa begitu ya Pak. Nah tadi Pak Eden sudah menyebutkan harusnya sih Kota Serang ada blueprintnya. Namun kalau sekarang sepertinya sudah kadung dibangun perumahan yang banyak, kemudian juga mungkin tata kelola ruangnya juga yang ya bisa dibilang berantakan dan harus dirapikan. Apa kemudian langkah pertama yang harus dilakukan, perapihannya dari mana nih Pak? Kita bingung nih karena memang pembangunannya sudah berjalan dan juga jalan dan sebagainya juga ini sudah berjalan. Dijawabnya nanti Pak, kita harus jeda dulu. Tetap bersama kami pemirsa dalam Bincang hari ini masih bersama dengan Pak Eden.